Terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, banyak yang memahami bahwa setiap undang-undang yang sedang dibahas atau rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR itu harus secara transparan disebarkan kepada masyarakat. Harus dicantumkan mungkin di laman DPR atau di laman pemerintah supaya kemudian rakyat itu benar-benar bisa mengikuti. Nah, kalau soal undang-undang Cipta Kerja yang pada saat dibahas masih rancangan undang-undang, itu sebetulnya apakah memang hasil final yang sudah diketok palu itu baru bisa kita lihat setelah diundangkan, setelah dituangkan di dalam lembaran negara, atau memang prinsipnya kita rakyat memang boleh melihat dari awal? Bagaimana, Bang? Ya, kita melihat di pasal 96 ya, pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011. Itu tentang pembuatan peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan. Oke. Di pasal 96 ayat 1 itu tegas sekali mengatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan atas setiap pembahasan rancangan undang-undang, pembentukan peraturan perundang-undangan. Yeah. Jadi masyarakat berhak. Itu berarti setelah melihat rancangan undang-undang ya? Itu di pasal ayat 1-nya ya. Oh, oke. Nah, di ayat 4 itu disebutkan agar masyarakat bisa memberi masukan terhadap rancangan undang-undang, maka naskah rancangan undang-undang itu wajib dipublikasikan atau wajib disebarluaskan. Rancangan undang-undangannya yang disebarluaskan. Berarti yang akan dibahas antara pemerintah dan DPR ya, rancangan bahkan undang-undang. Sejak di pasal 88, bukan cuma rancangan undang-undang yang harus disebarluaskan. Di pasal 88 itu program legislasi nasional harus disebarluaskan. Programnya saja disebarluaskan. Rancangan undang-undang disebarluaskan. Kemudian di pasal 96 itu khusus tentang partisipasi masyarakat. Nah, di dalam partisipasi masyarakat itu disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan atas pembahasan rancangan undang-undang. Di ayat 4-nya dikatakan bahwa agar masyarakat bisa memberikan masukan, maka naskahnya itu harus disebarluaskan. Nah, kita lihat rancangan undang-undang Cipta Kerja. Sejak awal Cipta Kerja itu sudah disebarluaskan kepada masyarakat. Yang 1028 halaman PDF itu ya? Di website DPR pun sudah ada itu tentang rancangan undang-undangannya, rancangan undang-undang. Nah, hasil pembahasannya itu pembahasan di DPR itu kan pada 2 tingkat ya, tingkat pertama dan tingkat kedua. Di tingkat kedua itu terkait dengan paripurna. Di tingkat 1, di ujung dari tingkat 1 itu ada pendapat mini fraksi-fraksi yang menyatakan setuju dan tidak setuju. Kita lihat di pendapat mininya itu ada 7 fraksi yang setuju, ada 2 fraksi yang tidak setuju. Menolak ya? Menolak ya. Dan pendapat itu sampai ke paripurna, itu tidak ada soal sebetulnya. Karena rancangan undang-undangnya sudah disahkan. Baru ada walk out setelah itu. Kalau ada yang mengatakan begini, Bang Gaudens, sebetulnya demonstrasi kemarin dengan asumsi bahwa yang kita maksud dengan demonstrasi adalah buruh dan elemen lain yang memang berunjuk rasa murni. Karena diduga ada yang bukan bagian dari mereka yang munculnya ketika matahari sudah tidak ada, sudah gelap. Nah, itu muncul unjuk rasa karena mereka tidak mengetahui isi persis dari rancangan undang-undangnya. Lalu ada beredar lagi 12 atau 13 poin yang ternyata hoax, yang kemudian membuat mereka marah karena salah satu bunyinya misalnya tidak uang pesangon dikurangi, kemudian ada masalah-masalah ketenaga kerjaan yang lain. Nah, ini bagaimana, Bang? Ya, itulah akibat kalau di editorial disebutkan lisan mendahului akal ya seperti itu. Orang tidak membaca naskahnya ada di mana juga belum tahu. Tiba-tiba kok percaya yang beredar gitu. Dan tidak pernah dicari tahu dari mana sumbernya. Tiba-tiba dipercaya begitu saja. Dan bukan hanya buruh ya, bahkan kalangan akademisi pun percaya dengan naskah-naskah yang beredar itu. Ada ya? Banyak sekali. Sudah ada banyak sekali pernyataan pendapat berdasarkan naskah-naskah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mana yang bisa dipertanggungjawabkan? Di tata tertib DPR tegas sekali dikatakan bahwa sejak disahkan itu ada waktu 7 hari untuk merapikan. 7 hari itu merapikan. Dan memang baru sampai tadi pagi baru selesai dirapikan. Mungkin besoklah diserahkan kepada presiden naskahnya itu kan
Karena 7 hari itu kan baru selesai di hari Rabu gitu. Masih dalam jangka waktu itu gitu ya. Ada orang yang berpendapat begini ya, sudah Presiden walaupun kemudian sudah diputuskan, sudah akan diundangkan, Presiden tolaklah. Karena kan masih ada kesempatan untuk Presiden, pemerintah, untuk menolak undang-undang ini. Karena ini tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Itu doable, bisa dilakukan apa tidak? Aspirasi masyarakat yang riuh rendah itu belum tentu mayoritas. Mayoritas masyarakat itu diam kok. Silent majority. Masyarakat itu diam dan masih menunggu. Kan persoalannya gini Leo ya, harus jujur diakui bahwa undang-undang di Republik ini sangat banyak, satu sama lain itu tumpang tindih, dan sangat terasa di dalam hal-hal yang terkait dengan investasi. Ada sekitar 97 rancangan undang-undang yang satu sama lain bertabrakan. Peraturan pemerintah itu sekitar hampir ribuan ya. Belum lagi peraturan daerah itu yang satu sama lain bertabrakan. Itu artinya apa? Memang sejak awal Republik ini tidak punya tidak punya mekanisme yang baku bagaimana membuat undang-undang sehingga tidak tabrakan satu sama lain. Baru terasa sekarang. Nah, salah satu cara untuk menyelaraskan seluruh peraturan perundangan yang tabrakan satu sama lain itu ya lewat Omnibus Law ini, walaupun jujur diakui ini hal yang pertama dilakukan di Indonesia. Kalaulah ada kurang sana sini ya bisa dimaklumi. Masih ada cara untuk menyelesaikan ini. Katakanlah misalnya ada kesadaran dari DPR bahwa salah di dalam mengesahkan undang-undang, toh ada yang disebut legislative review. Badan legislasi bisa mengusulkan nanti untuk memperbaiki hal-hal yang mana dianggap salah. Itu beda dengan judicial review yang beberapa orang mengatakan ya sudah ke Mahkamah Konstitusi saja mengajukan judicial review, itu beda ya Bang? Itu inisiatif masyarakat, hak masyarakat untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena DPR tidak punya hak untuk itu. DPR berhak untuk melakukan merevisi undang-undang yang disahkannya sendiri. Atas kesadaran DPR mestinya dia bisa mengubah manakala ada hal-hal yang dianggap tidak tepat. Karena itu bagi masyarakat selain melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga bisa menyampaikan aspirasi kepada DPR hal-hal mana yang perlu didiskusikan kembali. Ini bukan kitab suci kok. Semuanya bisa terbuka untuk didiskusikan. Itu pertanyaannya begini Bang. Ada yang mengatakan sebetulnya Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini meluruskan banyak hal yang bengkok di Republik ini. Salah satunya mungkin adalah adanya kenyataan bahwa ketika seseorang, satu investor ingin berinvestasi di Indonesia, dia diurus dengan cepat di Jakarta karena BKPM juga banyak terobosan yang dilakukan. Tapi ketika dia datang ke daerah tempat dia ingin membuka pabrik atau membuka usahanya, itu bertemu lagi dengan yang sering disebut orang dalam tanda petik raja-raja cilik, baik yang pakai seragam maupun yang tidak pakai seragam. Nah, itulah fakta yang sesungguhnya terjadi sehingga ketika ada undang-undang ini banyak kepentingan dalam tanda petik yang terganggu dan mereka akan melawan. Itu bagaimana Bang? Ya tadi saya katakan harus jujur diakui ada obesitas regulasi. Peraturan pemerintah yang terkait investasi itu ada 4.500 lebih. 4.500? Peraturan pemerintah pusat, 4.500. Oh itu baru di pusat ya? Di pusat. Peraturan pemerintah daerah yang terkait dengan investasi ada 15.000. Bayangkan puluhan ribu aturan regulasi yang terkait dengan investasi yang ketika dibentuk itu tidak ada sinkronisasi, ya dampaknya sekarang ini bagaimana misalnya peraturan pusat bisa dianulir oleh daerah, bagaimana begitu mudahnya kepala daerah mengeluarkan izin tanpa berkoordinasi dengan pusat. Jadi hal-hal inilah yang mau dibenahi. Jangan sampai ketika di pusat izinnya itu bisa secepat kilat misalnya, di daerah dilama-lama. Apalagi kalau misalnya ada adigium di masyarakat misalnya, kalau bisa dilama-lama ngapain dicepat-cepat gitu kan. Untuk apa dipermudah ya. Gitu loh. Kalau ada yang mengatakan begini Bang, sebetulnya sebagai elemen yang paling banyak berunjuk rasa, buruh itu harusnya diajak bicara lebih jauh lagi. Beberapa orang mengatakan sudah kok diajak bicara,
Tapi kebanyakan buruh merasa, loh kami tidak tahu begitu. Apakah ini memang harus lagi dilakukan setelah undang-undang ini nanti diundangkan? Kita akan bahas di bagian berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kita coba dengarkan pendapat masyarakat, Bang. Seperti apa melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini? Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Anwar. Pak Anwar, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Leo, Bung Gordon. Selamat pagi, Pak Anwar. Bagaimana, Pak, pendapat Anda, Pak? Ini saling tuding Cipta Kerja ini, Pak Anwar. Bagaimana, Pak? Jadi, saya hanya berpikir sederhana saja ya. Ini politisi-politisi di negeri kita ini seperti manusia yang kurang bersyukur sebetulnya. Oh, kenapa, Pak? Dari era Pak Harto, dari masuk ke era Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY sampai Pak Jokowi saat ini, betapa kebebasan yang diberikan itu sudah sangat maksimal sekali. Apakah mereka tidak pernah berpikir dari kebebasan yang mereka lakukan, lalu mereka sama-sama saling tuding, itu memberikan efek yang sangat-sangat negatif bagi psikologi masyarakat Indonesia saat ini. Yang mereka pikirkan hanya dua sebetulnya. Kepentingan pribadinya untuk elektabilitas pribadi dan juga kepentingan parpolnya sendiri. Nah, saya tidak berbicara dalam kapasitas corong pemerintah, tidak sama sekali. Tetapi, wahai politisi, ayolah kita sama-sama sadar. Kapan negara kita mau maju? Bukankah kita, kita sama-sama ingin melihat Indonesia ke depan lebih baik? Betul kan? Betul seperti itu. Tapi, kalau semakin, seperti ini, lalu mau diarahkan kemana negara kita sebetulnya? Kalau ke depan, Pak Anwar, ini model apa? Ya, Pak Anwar, ini kan sudah rencananya akan keluar ya naskah final atau Undang-Undang Cipta Kerja yang nanti diserahkan DPR kepada pemerintah atau presiden. Kalau menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk kemudian menjelaskan lebih jauh? Atau memang ya sudah biarkan saja berproses, kemudian biar nanti publikasi undang-undang final inilah yang bisa menenangkan orang-orang yang sempat mungkin resah atau mungkin karena termakan hoax. Bagaimana, Pak Anwar? Nah, begini, Bung Leo. Beberapa waktu lalu, Menaker itu coba menjelaskan secara komprehensif. Juga coba melakukan kunjungan-kunjungan silaturahmi ke beberapa pihak untuk memberikan paparan-paparan terbaiknya. Yang dilakukan Menaker Trans bukan sebuah pembenaran, tetapi coba memberikan ini loh maksud dan tujuan, sasaran, kedepannya mau bagaimana. Hanya memang satu hal yang perlu saya jadikan catatan bagi pemerintah Republik Indonesia saat ini. Perbaiki pola komunikasinya. Itu yang terpenting, karena apa? Tingkat ketegasan yang rendah dari pemerintah Indonesia mengakibatkan pola komunikasinya terlalu banyak gap, sehingga pada akhirnya pesan yang baik untuk masyarakat Indonesia tidak tersampaikan dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih Pak Anwar di Jakarta. Pola komunikasi digarisbawahi oleh Pak Anwar, Bang Gaudens. Kita akan ke pemirsa Metro TV berikut, kali ini dari Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Bambang Saptono. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi. Bagaimana Pak Bambang pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Kami sebagai masyarakat sangat miris atas aksi unjuk rasa terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan di beberapa daerah dengan pengerahan massa berkerumun, arak-arakan di tengah pandemi COVID-19. Karena ini melanggar protokol kesehatan. Ini sangat berbahaya dan berpotensi meningkatkan jumlah korban COVID-19, kasus positif maupun angka kematiannya. Selain itu, Mas, kami juga mengecam keras aksi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkistis, yaitu dengan pengerusakan, pembakaran maupun mengganggu aktivitas publik. Nah, sekarang ini, Mas, kita malah dihebohkan kaitannya dengan perilaku elit DPR yang saling lempar tanggung jawab terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Harusnya ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah disahkan oleh DPR, maka tidak perlu ada lagi saling curiga ataupun juga kekhawatiran dengan penggantian isi materi undang-undang tersebut. Apalagi ini dilakukan oleh elit-elit DPR itu sendiri. Lah, sangatlah tidak elok itu, Mas. Lah, ibaratnya
ini suatu produk yang dikeluarkan oleh DPR. Akan tetapi kok malah justru dipermasalahkan oleh DPR sendiri. Ini aneh. Oke, baik. Itu kata kuncinya, diproduksi oleh DPR tapi dipertanyakan oleh DPR sendiri. Terima kasih Pak Bambang. Di belakang Pak Bambang ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Pak Edward. Pak Edward di Bengkulu, selamat pagi. Kelihatannya masih belum tersambung. Kita akan coba pemirsa Metro TV berikut dari Manado kali ini, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Gaudensius. Selamat pagi Pak Vence. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, gini. Ini kan begini Bung Leo, Pak Gaudensius. Esensinya sebuah peraturan atau undang-undang itu melalui tahapan. Pertama itu dalam tahapan rancangannya itu adalah pembahasan. Nah, pembahasan dalam konteks pembahasan itu harus melibatkan stakeholder yang ada. Kalau ini undang-undang untuk menciptakan lapangan kerja, ya paling tidak buruh harus hadir. Lalu pengusahanya harus hadir. Lalu pemerintahnya. Karena ini adalah undang-undang produk DPR yang mewakili rakyat. Nah, itu esensinya. Tetapi kalau ini sudah melibatkan, lalu kemudian ini sudah disepakati, lalu kemudian kenapa mesti harus dipertanyakan antara fraksi, beberapa fraksi terhadap undang-undang yang sudah disetujui? Nah, kalau saya tidak salah, menurut Pak Gaudensius tadi katakan sebetulnya Omnibus Law ini adalah penyederhanaan dari semua undang-undang yang ada yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Ini bagus sebetulnya karena betul Pak Gaudensius, Indonesia ini terlalu obesitas tentang undang-undang dan peraturannya. Sehingga masyarakat kita sendiri jadi bingung. Tapi persoalannya kenapa ini diributkan sehingga mengalami korban fasilitas segala macam. Nah, ini yang harus diusut sebetulnya. Oke, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Vence kita coba kembali ke Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Gauden. Selamat pagi Bung Dona. Selamat pagi. Silakan Pak Edward. Tadi kalau Bung Gauden sudah membahas banyak tentang aturan ada, legislatif review, judicial. Saya tidak membahas itu. Saya cuma membahas 4 poin. Ini undang-undang ditolak cuma karena 4 poin, Pak. Yang pertama karena ketidaktahuan para buruh sehingga mereka menerima sebaran hoak-hoak yang tidak sebenarnya merugikan mereka sendiri tentang undang-undang cipta kerja ini. Yang kedua ada pihak-pihak yang memang kepentingannya terganggu seperti beberapa kepala daerah lah, karena ada aturan perda-perda yang akan dibabat habis dengan adanya Omnibus Law ini. Yang ketiga ada pihak-pihak yang mencari populis, mencari elektabilitas karena sudah sadar betul mereka akan drop nantinya. Inilah kesempatan mereka mencari. Sayangnya mereka korbankan kepentingan bangsa. Padahal mereka elit-elit politik yang harusnya berjiwa negarawan, memikirkan kemajuan bangsa ke depan dengan adanya Undang-Undang Cipta Karya ini berharap dapat memberi luang pekerjaan yang lebih luas. Yang keempat ada pihak-pihak yang menunggangi, yang cari kesempatan untuk memang ingin negara ini kacau. Nah, ini yang itu yang harus dibenahi ya Pak Vence. Pak Edward, terima kasih Pak untuk pendapat Anda dari Bengkulu. Selamat pagi. Para pemirsa melihat dengan jeli seperti apa yang terjadi. Tapi ke depan Bang Gaudens, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah dan DPR? Karena kan DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili kita. Bagaimana kemudian bisa menjelaskan atau membuka masalah ini dengan terang benderang supaya jangan sampai naskah yang mungkin juga hoax yang diterima oleh buruh gitu, itu membuat mereka tetap resah. Ya, kata kuncinya tadi dari Pak Anwar itu kan perbaiki pola komunikasinya. Tetapi pertanyaannya pola komunikasi seperti apa yang dikehendaki? Karena tidak mungkin melakukan komunikasi di luar yang diatur oleh undang-undang, terutama tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Tadi saya katakan di pasal 96 itu tegas sekali bagaimana masyarakat harus dilibatkan. Cara melibatkan masyarakat itu bisa lewat penyampaian aspirasi, bisa melalui diskusi, bisa melalui seminar, dan itu rinci disebutkan di pasal 96 ayat 2-nya. Nah, tujuan dari penyebar luasan menyerap aspirasi masyarakat itu supaya masyarakat ikut
di dalam pembahasan tentang rancangan undang-undang itu. Oke. Tentu masyarakat tidak bisa satu persatu datang ke Senayan ikut membahas, tapi kan perwakilannya. Sekarang terkait buruh, pertanyaannya, apakah selama pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja, organisasi buruh atau tokoh-tokoh buruh dilibatkan atau tidak? Dilibatkan sebenarnya. Ikut memberikan masukan. Tetapi ada kesalahan kesalahan mendasar di dalam kita berpikir. Seakan-akan kalau memberi masukan itu wajib dilaksanakan. Ya nanti dulu. Ini tidak bisa seperti memaksakan kehendak. Pembahasan undang-undang itu bukan pemaksaan kehendak. Tetapi di sana lewat perwakilan-perwakilan di DPR itu untuk saling mendiskusikan tentang materi-materi yang diusulkan para buruh. Nah pertanyaannya dan sampai sekarang belum terjawab oleh para pentolan buruh, usulan-usulan mana yang tidak diakomodasi? Wong mereka aja belum tahu di mana naskah rancangan undang-undangnya. Ya sabarlah menunggu naskah undang-undang itu diterima presiden, ditandatangan ataupun tidak ditandatangani tetap dinyatakan sah setelah 30 hari dari tanggal 5. Dan ketika sudah masuk ke dalam lembaran negara, menurut pasal 95 Undang-Undang 12 2011 itu wajib dipublikasikan. Yang wajib dipublikasikan itu atau yang wajib disebarluaskan itu adalah naskah yang sudah masuk ke lembaran negara. Sudah diundangkan. Bang, pertanyaannya begini Bang, kalau memang ternyata ada masukan bahwa pemerintah sebaiknya memperbaiki komunikasi publik, komunikasi kebijakan publik. Ini kan kebijakan yang sangat berdampak luas ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan? Karena seperti tadi Bang Gaudens mengatakan bahwa sebetulnya elemen buruh sudah dilibatkan di dalam pembicaraan. Tapi banyak yang beredar di luar mengatakan bahwa tidak dilibatkan. Nah ini hal-hal yang memang kelihatannya sengaja dipakai, dikapitalisasi, dipolitisasi untuk memenangkan kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Bagaimana kemudian pemerintah atau DPR, kalau memang benar-benar wakil rakyat, bisa meluruskannya? Karena kalau tidak, ribuan orang yang mungkin juga jarang, atau maaf kalau saya bilang agak malas membaca naskahnya, itu dengan mudah saja diselewengkan aspirasinya. Bagaimana? Ya sebetulnya banyak sekali cara untuk melakukan itu, dan yang paling penting itu kan jangan sekali-sekali melakukan transaksi di ruang gelap. Nah supaya tidak ada pembicaraan di ruang gelap, setiap hasil pembahasan dalam periode tertentu mestinya diumumkan kepada masyarakat lewat media massa. Tahapan-tahapan pembahasannya itu? Ya. Jauh lebih elok misalnya ke depannya kita tidak bicara yang sudah-sudah. Mestinya setiap pasal yang sudah disetujui atau belum disetujui dipublikasikanlah di media massa. Itu tidak menyalahi peraturan perundang-undangan? Sama sekali tidak. Karena pada hakikatnya pembahasan rancangan undang-undang itu kan dinyatakan terbuka kecuali kalau di pertimbangan tertentu dinyatakan tertutup. Jadi pada hakikatnya terbuka kecuali ada pertimbangan tertentu untuk tertutup. Karena dia terbuka mestinya pimpinan pembahasan itu secara periodik melakukan komunikasi publik. Nah komunikasi publik ini yang kurang. Ya bisa saja orang mengatakan bahwa karena ini pandemi gitu agak susah untuk melakukan komunikasi publik. Ya kan bisa ada banyak televisi, banyak media massa yang bisa dipakai. Yang penting itu cerdas untuk melakukan komunikasi publik. Nah kecerdasan itu yang kurang nampak ya. Untuk bisa membuat kecerdasan ini bertambah, kecerdasan berkomunikasi kepada publik, apa yang sebaiknya dilakukan? Apalagi kalau kita melihat dampak atau ekses dari demonstrasi kemarin yang kemungkinan juga disusupi begitu ada dugaan itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki keadaan. Apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun juga oleh para pemimpin buruh? Karena kalau buruh sampai bergerak lagi, semoga tidak terjadi, tapi ada akibat negatif yang terjadi, kan mereka yang harus bertanggung jawab juga. Tapi kita akan bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, sambil kita menunggu naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang nanti akan diserahkan DPR kepada pemerintah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh kita semua lah? Saya sih tidak terlalu nyaman kalau kita bebankan ini kepada pemerintah saja, tapi kepada setiap warga negara yang ingin kehidupan bangsa ini lebih baik. Apa yang harus dilakukan, Bang? Ya, editorial menawarkan istilah yang mungkin tepat ya kita gunakan. Perlu kerelaan ya. Kerelaan itu bagaimana kita saling menghormati. Yang terjadi sekarang itu hilangnya trust sosial ya. Kepercayaan. Ya, antara satu dan yang lain itu tidak saling percaya. Padahal mereka sudah bertemu, sudah membahas, tetapi tiba-tiba keluarnya tidak saling percaya lagi. Oh. Dan itu yang terjadi. Bagaimana misalnya partai-partai seluruh fraksi di DPR itu selama hampir 6 bulan itu berkumpul bersama-sama, tidak hanya di gedung DPR, di luar gedung DPR juga mereka rapat. Tiba-tiba di saat akhirnya mengatakan tidak bertanggung jawab atas pembahasan. Oh. Nah, tetapi ini kan politik ya. Yeah. Politik itu adalah permainan. Permainan politik itu tentu tujuannya pada elektabilitas. Ketika perolehan suara berkurang, tentu dicari cara-cara lain untuk mendapatkan elektabilitas. Ya pemilu kan 3-4 tahun lagi pemilu ini kan. Pemilu nasional ya? Ya, itu artinya apa? Memang sebagai partai politik, dan itu harus dipahami sebagai sebuah kebenaran juga, harus mencari setiap saat, setiap event, setiap momen, kesempatan untuk menampilkan dirinya, untuk menunjukkan keberpihakan dirinya kepada masyarakat, walaupun kadang-kadang berpihaknya di mulut, tetapi faktanya tidak juga. Gitu. Kalau begitu berarti sedih sekali nasib kita rakyat yang kemudian menjadi bahkan jangan-jangan tidak dipikirkan, dan kita punya wakil-wakil yang kemudian demi yang tadi Bang Gaudens katakan elektabilitas atau popularitas, kemudian ya masa bodoh dengan kondisi bangsa ini, masa bodoh dengan orang-orang yang susah mencari kerja, dan kemudian akhirnya malah saling menuding. Bagaimana, Bang? Ya, yang paling menyedihkan dan ini yang membuat prihatin ya, bahwa orang, terutama para elit itu tidak pernah memikirkan psikologis para buruh. Ya. Buruh itu udah capek-capek memikirkan dirinya sendiri, hidup udah susah di masa pandemi, tetapi diberikan informasi yang tidak utuh oleh para elitnya. Dengan kesengajaan itu ya? Ya, sengaja tidak sengaja ya, anggap saja ada kesengajaan di sana, anggap saja seperti itu. Tetapi inti yang mau saya katakan bahwa memang susah sekarang ini ya, kita mau mencari para elit yang benar-benar negarawan. Elit yang politisi banyak sekali, tetapi elit negarawan semakin susah kita cari. Jangan-jangan kita harus cari di Batu Nisan, di Taman Makam Pahlawan untuk mencari negarawan-negarawan itu. Karena ternyata mereka 5 bulan bicara bersama-sama, tetapi di akhir bilangnya kami tidak bertanggung jawab atas apa yang dihasilkan. Di dalam politik ada aturan main yang harus ditaati. Apa aturan mainnya? Ya peraturan perundang-undangan. Kalau di DPR itu yang mengatur perilaku DPR itu adalah tata tertibnya. Tata tertib mengatakan bahwa pembahasan undang-undang itu ada 2 tingkatan. Pertarungan sesungguhnya itu bukan di tingkat 2, di paripurna, tingkat 2 atau paripurna itu hanya etalase. Pertarungan sesungguhnya itu di tingkat 1. Kemana saja di tingkat 1. Jangan-jangan mereka yang ribut sekarang ini, yang berkor-kor di ruang publik itu mereka yang tidak pernah ikut rapat di tingkat 1-nya. Baik, kita harapkan, kalau saya hanya berharap satu, Bang Gaudens dan pemirsa, bahwa wakil kita, wakil rakyat itu terus ingat kepada sumpah dan janji pada saat menerima jabatan, bahwa tujuan yang paling mulia adalah menyejahterakan kita yang diwakilinya. Semoga itu yang terjadi ya Bang Gaudens ya? Ya, kita berharap masih ada ya punya nurani ya. Baik, kita harapkan itu terjadi. Bang Gaudens Yuswadi, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, kalau hati dan otak tidak bisa menerima lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, terbuka lebar kesempatan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tidak perlu saling menyerang, apalagi memprovokasi massa untuk berjuang di jalanan.
Hentikan tabiat saling tuding, jangan biarkan ketulusan menjauhi nurani kita di negeri ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.